Kalau ternyata foto itu bukan wajahnya Pak Jokowi, gimana dong? Berarti palsu dong. Dahlah termul cepet tobat. Ini foto Hari Mulyono tahun 86-87 bersama istri dan anaknya yang diklaim sama Jokowi yang ada di ijazah UGM ini sebagai Jokowi. Tanya apa? SMA 6 itu ya? Yogyakarta. Berarti salah. Dah, ini Sebentar. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Buku ini salah. Buku yang salah nggak usah dipakai. Udah gugur. Hari Mulyono, ya. Kemudian Joko Widodo. Ya. Hari Mulyono ini orang yang aktivis dan juga akademik, secara akademis di Papua. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia indeks prestasinya tidak mencapai. Jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO istilahnya. Hanya boleh sampai BA. Sarjana muda berarti. Sarjana muda. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Isu ijazah almarhum Hari Mulyono yang dipinjam oleh Jokowi hingga saat ini kabarnya berhembus semakin kencang. Dan bukan hanya dari orang luar UGM yang membahas atau membicarakan tentang isu ijazah Hari Mulyono yang digunakan oleh Jokowi. Akan tetapi, mantan Rektor UGM Prof. Sofyan Effendi pun juga ikut membicarakan tentang hal ini. Lalu, kita masyarakat akan percaya dengan isu yang mana? Banyak hal yang penting perlu kita pelajari di video-video ini. Akan tetapi ada hal yang lebih mengejutkan, yaitu pernyataan-pernyataan dari alumni UGM yang satu ini. Ijazahnya itu palsu ya. Nah ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM tahun berapa Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Ya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ya. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan ijazahnya? Ya ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Oh ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, soal nomor seri ini. Ya. Oke, soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Di saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk tangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor dari format ini, nomor cetaknya ya. Tapi di belakangnya kosong ya. Ya di belakangnya kosong. Ya sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang Gajah Mada mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya, menyatakan kesahian bahwa dia alumni UGM. Berarti ternyata ada dokumen pendukung lainnya gitu. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda, dan setelah wisuda ijazah. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak. Dan ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan pelunasan tunggakan. Sebenarnya ada buku induk di fakultas. Sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya, banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gadjah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah.
280 tampil di situ ada sebentar Bang Roy. Saya pengen baca aja. Ini tulisannya apa? SMA 6 itu ya? Yogyakarta. Berarti salah. Nah, ini Sebentar. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Buku ini salah. Buku yang salah nggak usah dipakai. Udah gugur. Gugur. Maksudnya gimana? Salah. Tidak pernah Yogyakarta. Saya tidak membenarkan. Lah ya udah salah. Bentar dulu. Jokowi kan salah. Udah salah. Saya sampaikan gini loh Bung Aiman, ini kan saya sampaikan SMA 6 Yogyakarta. Joko Widodo Surakarta. Iya. Ini kurang cantik. Yogyakarta dan Surakarta. Silakan Ini salah ketik apa apa? Bukan. Salah. Gitu loh. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Kita udah tahu. Sebentar, itu Bang Roy. ijazahnya Hari Mulyono. Saya tidak Ya bilang udah. bahwa ini Makanya sebentar. orang UGM nggak? Bukan persoalan saya orang UGM. Lah ya kalau UGM nggak ngerti Saya salah. sampaikan ke Salah. Bang Roy. Buktinya salah. Buktinya salah. Bang editnya kurang canggih sudah Bang. Editnya nggak canggih ini. Sudah. Pada waktu tahun 8, dia tahun 82 dia masuk, 80 ya? 80. Dia masuk itu ada 2 orang yang masih bersaudara yang masuk ke Menteri Kehutanan. Itu satu Rudi Mulyono, Hari Mulyono, kemudian Joko Widodo. Hari Mulyono ini orang yang aktivis dan juga akademik, secara akademis di Papua. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, sama. IPK-nya 2. Ya, saya lihat di dalam transkrip nilai, Prof. Transkrip Atau nilai. registrasi? Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh apa itu, dia kan hanya IPK-nya ya, IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO istilahnya. Hanya boleh sampai BA. Sarjana muda berarti. Sarjana muda. Jadi 2 tahun pertama dari nilai dari Pak Jokowi itu dipandang tidak mencukupi untuk terus melanjutkan ke sarjana ya Prof ya. Jadi berhenti di sarjana muda. Oh gitu Prof ya. Jadi ya Prof. Itu yang Pak Kasmojo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Ya? Profesor Sunardi. Iya, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mitro. Ya, Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu. Dan itu yang dipakai. Itu yang Pak seperti orang-orang di Pak Prabowo kan tahu, dia nggak mau kalau hanya jadi skripsi yang diduga yang kemarin tujukan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji dan tidak lulus. Pengesannya kosong Prof. Ya kosong. Tangan pemimpinnya. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak ini kok kosong semuanya tugas. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Dan nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji. Dan makanya nggak ada tanggal kan. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita petik dari video ini setelah kita menyimak dan kita menonton video ini. Salah satunya yaitu dari Prof. Sofyan Effendi. Beliau adalah mantan rektor UGM. Tentunya beliau adalah orang paling senior di lingkaran UGM.
Dan ada beberapa hal yang menarik seperti tadi sudah kita simak. Ada alumni UGM pun memberikan sebuah paparan-paparan, memberikan sebuah wawasan-wawasan buat kita semuanya, sehingga kita bisa mempelajari dan kita bisa memetik hikmah dan belajar dari apa yang sudah dipaparkan dari alumni UGM tersebut. Tentunya ini mengenai tentang dugaan-dugaan kasus ijazah Jokowi yang selama ini beredar. Hingga saat ini kasus Joko Widodo ini mengenai tentang ijazahnya tidak kunjung usai dan tidak kunjung selesai dan masih terus saja dibicarakan oleh banyak orang. Tentunya ada sebuah kejanggalan-kejanggalan sehingga ijazah Jokowi yang diduga palsu terus dibicarakan oleh banyak masyarakat dan oleh netizen. Walaupun sebenarnya dari pihak Jokowi sendiri, contohnya dari kuasa hukum Jokowi atau dari pembela Jokowi pun terus menggaungkan bahwa ijazah Jokowi asli dan bahwa Jokowi adalah alumni UGM. Akan tetapi masyarakat saat ini sudah terlanjur tergiring opininya. Kenapa tergiring opininya? Karena asumsi masyarakat tentunya mengambil cuplikan-cuplikan video atau dari pembicaraan-pembicaraan beberapa pakar, beberapa peneliti, dan beberapa senior-senior yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dari situlah masyarakat tergiring opininya dan berbagai asumsi pun muncul. Semakin yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kenapa masyarakat jadi semakin yakin bahwa ijazah Jokowi palsu? Karena Jokowi sendiri memperkeruh keadaan dan memperkeruh suasana, yaitu dengan keadaan yang seperti ini yang sangat genting tentunya ya, keadaan ini karena masyarakat menjadi polemik dan menjadi sebuah perdebatan. Kegaduhan itu tentu terjadi, walaupun memang saat ini kegaduhan-kegaduhan ini hanya terjadi di media sosial. Tapi tentunya hal ini disorot oleh masyarakat luas. Masyarakat luas tentunya sangat menyorot tentang isu-isu ijazah ini. Bahkan banyak sekali masyarakat-masyarakat yang ikut menikmati isu-isu tentang ijazah palsu ini, yang awalnya masyarakat ini tidak pernah tertarik dengan keadaan atau isu tentang ijazah palsu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, karena isu ini terus digoreng, bahkan beberapa pakar, beberapa peneliti mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini 99% palsu dan tidak ada lagi kata dugaan. Tentunya masyarakat yang awam dan tentunya juga masyarakat awam ini mempunyai sebuah logika. Logika tersebut adalah logika yang paling sederhana. Logika sederhana masyarakat mengatakan dengan keadaan yang seperti ini, yang sudah genting seperti ini, bahkan saling terjadi perdebatan di mana-mana. Akan tetapi Jokowi tidak mau menunjukkan selembar kertas ijazah. Itulah yang menjadi sebuah asumsi masyarakat timbul. Asumsi masyarakat mengatakan jika seseorang tidak mau menunjukkan barang yang dituduhkan hal tersebut adalah palsu, berarti memang ada sebuah kejanggalan di barang yang dituduhkan tersebut. Kenapa tidak mau menunjukkan hal yang dituduh palsu? Tentunya barang tersebut jangan-jangan memang palsu. Dari situlah opini masyarakat tergiring dan akhirnya timbul sebuah asumsi. Dan kita semua juga pasti tahu masyarakat saat ini bukan tidak tahu, akan tetapi masyarakat itu mengerti. Kenapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Bahwasanya sekarang ini kita sudah tahu apa yang dituduhkan oleh masyarakat itu palsu. Tentunya seseorang yang mempunyai barang yang asli kita akan menunjukkan dengan tegas dan lugas. Oh, ini barang saya yang asli karena saya harus, dan orang yang tersebut yang dituduhkan harus mematahkan tuduhan seseorang tersebut. Jangan masyarakat yang katanya menuduh yang harus membuktikan. Masyarakat itu bertanya, wajib dan mempunyai kewajiban dan punya hak untuk bertanya kepada pejabat-pejabat yang tentunya pejabat tersebut adalah pilihan-pilihan rakyat. Karena pejabat publik tersebut tanpa ada rakyat yang memilih, tanpa ada rakyat yang mendukung, tentunya tidak akan menjadi pejabat publik. Contoh yang paling sederhana, Jokowi.
menjadi sosok presiden atau menjadi presiden, menjadi pemimpin di negara kita atau di negeri kita, tentunya Jokowi, jika tidak ada rakyat, tentunya Jokowi tidak akan jadi presiden dan tidak akan memimpin negeri ini. Tentunya seperti itu. Jadi masyarakat berhak bertanya dan kedaulatan memang ada di tangan rakyat. Jadi mereka ini hanyalah seorang pemimpin dan memang kita tidak layak untuk menyebut mereka adalah pembantu kita. Akan tetapi kedudukan kita sebenarnya ada di atas jauh daripada pemimpin-pemimpin yang mereka itu memang harus mengemban tugas, harus melayani masyarakat dan mengayomi masyarakat. Tentunya seperti itu. Jika kita membahas sangat banyak sekali tentang polemik-polemik tentang ijazah ini, tidak akan ada habis-habisnya dan tidak akan selesai-selesainya. Dan mari kita nanti bahas di lain waktu dan